Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 6 November 2025. Waktu berjalan terus, ada pagi, ada siang, ada sore, petang, menjelang malam. Sistem yang sudah diatur sama Tuhan. Ada waktunya tadi pagi kita bekerja, ada waktunya kita istirahat. Tapi nanti kita akan dikekal surga buat selama-lamanya. Tidak ada siang, tidak malam. Kanan sana terang terus, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan sukacita, memuji nama Tuhan, tidak pernah bosan, karena ada hadirat Allah, sukacita di dalam Roh Kudus. Itu mari kita mengikut Yesus. Lalu saya memberikan semangat buat Bapak Ibu bersama saya untuk nanti mendapatkan upah dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Di situ Yesus memberikan perumpamaan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja di kebun anggurnya Tuhan, akan mendapatkan upah. Yang jelas, tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, tidak sia-sia. Jerih payah kita semua diperhitungkan sama Tuhan. Itu. Mari kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian nomor 430 di buku Tabernakel Glory. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada banyak kerja, kalau mau mari kita kerja buat Tuhan. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja, kalau mau. Amin, haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus yang mati dibangkitkan buat kita semua. Oh, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Dia Tuhan, amin, haleluya. Punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah segala dosa, semua dosa salahku hilangku Bapa. Kuduskanlah hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya tujuan ilahi, the holy purpose buat setiap kita. Tentu kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Tuhan setiap penciptanya tidak ada tanpa tujuan. Semua punya tujuan yang sempurna. Contohnya bumi diciptakan untuk kita manusia, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali manusia menyalahgunakan ya, kesempatan, berkat yang Tuhan berikan. Tapi untung besar, kita menjadi anak-anak gadis yang bijaksana, bukan menjadi anak gadis yang bodoh, yang membuang waktu dengan sia-sia. Dia tidur sampai Yesus datang, dia tidak tahu, akhirnya terlambat. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya adalah hamba Tuhan, anak Tuhan yang selalu berjaga dan berdoa, menanti kedatangan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah besar di surga buat kita semua. Amin. Ada upah besar di surga buat kita semua, asal kita sampai akhir ya, sampai garis akhir. Seperti seorang juara, seorang pahlawan, dia estafet lari kencang dari titik awal, start dimulai. Begitu dia lakukan, terus dia bekerja, terus dia berlari dengan cepat sampai akhirnya mencapai garis akhir. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 ada 3 poin kalau kita mendapatkan upah kebenaran. Yang pertama, kita dapat melaksanakan pertandingan baik. Pertandingan baik ada SOP-nya. SOP di dalam pekerjaan Tuhan di kebun anggur. Ada firman Tuhan, itu SOP-nya. Dan kedua, memelihara iman. Oh, kita mau pelihara iman. Iman kepada Yesus. Dan ketiga, mencapai garis akhir. Karena firman Tuhan dikatakan, jangan goyah. Jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Nanti ada upah besar di surga. Bahkan dihormati sama Bapak lu, Bapak Ibu. Ya, dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Wah, makanya ini pegangan saya. Makanya Bapak Ibu rajin baca Alkitab supaya selalu Alkitab ini ada di hati kita. Makanya Bapak Ibu mau tanya ayat mana saja, saya bisa jawab. Karena apa? Saya cinta firman Tuhan. Saya hayati firman Tuhan mendarah daging dalam kehidupan saya. Dan saya melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh, amin. Sungguh tidak sia-sia kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 64 tahun dari tahun 61, saudara. Ya, dari tahun 61 saya sudah umur 5 tahun sudah melayani pekerjaan Tuhan. Disuruh oleh almarhum papi saya. Papi saya begitu luar biasa cintanya kepada Yesus. Dia berkata, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Filipi pasal 1:21. Melayani pekerjaan Tuhan sampai langkah terakhir. Dan anak-anaknya semua menjadi hamba Tuhan. Semua melayani pekerjaan Tuhan. Ada 7 anak almarhum dari papi mami. Semua melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hamba Tuhan semua. Ya, tapi sudah dipanggil sama Tuhan. Ada 4, sisa 3. Kakak saya.
Ya, semua dan adik saya melayani Tuhan bersama saya. Maju terus sampai Yesus datang. Karena upah besar di surga. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 20. Tidak sia-sia, saudara. Sungguh bukti nyata. Saya dipelihara sama Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat. Saya bukan mencari uang, bukan mencari aset dunia, tapi saya mencari harta di surga. Yesus Kristus juru selamat saya. Yang menciptakan Bapak Ibu, yang menciptakan saya, yang memberikan saya sehat, yang memberikan saya hidup bernapas sampai detik ini, memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Besok lebih bagus dari hari ini. Terus kita we have to improve ourselves. Kita harus improve diri kita lebih baik hari demi hari. Hidupku diperbarui, hati kita, batin kita oleh firman Tuhan. Amin. Mari Mazmur 20 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun ahli kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah, pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu jangan malas ya. Bapak Ibu semua anak hamba Tuhan, ya bangun pagi itu berdoa. Seperti saya selalu tidak pernah absen, sudah lihat di firman Tuhan saya sampaikan. Pagi-pagi masih gelap saya bagi firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja kebun anggur untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yesus pokok anggur. Pokok anggur bicara damai sejahtera, sumber keselamatan, sumber segala-galanya ada di dalam kebun anggur Tuhan. Karena anggur, pokok anggur adalah Tuhan Yesus sendiri. Kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedenar sehari, ia menyuruh mereka kebun anggur. Sepakat, saya sepakat. Ada upah di surga. Tidak sia-sia melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang pekerja dengan sia-sia, tidak. Kecuali orang itu yang buang diri seperti Yudas Iskariot. Di harinya dia mati bunuh diri. Ya, salah Yudas Iskariot. Ya, Tuhan sudah panggil dia, dipilih, dipanggil sama Tuhan menjadi murid Tuhan, dikasih kuasa loh saudara. Tapi dia tidak tahu diri. Ya, dia tidak tahu ya bahwa ada upah besar di surga. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang lain menganggur. Banyak kita adalah orang pengangguran. Mari setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, jangan menjadi jemaat hamba Tuhan yang nganggur. Tapi bekerjalah di kebun anggur di ladang Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak mau kita nih menjadi orang yang pasif, tapi bekerja di kebun anggurnya Tuhan ya. Mari yang nganggur-nganggur ini firman Tuhan ya. Jangan menjadi jemaat hanya minta-minta berkat, tapi cari Tuhan Yesus, bekerja baru nanti ada upah ya. Di sini bekerja di kebun anggur. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi dan kita bertindak. Karena Tuhan menyuruh kita dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita sudah ditetapkan Tuhan supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap konsisten ya. Terus ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi mendapati orang lain pula. Katanya kepada mereka, mengapa menganggur di sini sepanjang hari? Semua banyak dipanggil sama Tuhan, para hamba Tuhan. Dari yang awal yang akhir dipanggil sama Tuhan. Dengan berakan waktunya Tuhan. Ada yang waktu lama, sudah dahulu saya sendiri sudah lama Tuhan. Tapi saya terus setia. Jangan sampai nanti yang lama putus di tengah jalan. Tidak mau saya. Ya, tapi mau setia sama Tuhan ya. Terus ayat yang ketujuh, ayat yang keenam, kira pukul 5 petang ia keluar lagi mendapat orang lain pula. Lalu katanya pada mereka, mengapa menganggur? Mari kita jangan sampai menganggur. Yesus tidak mau kita menganggur. Tapi Tuhan mau kita semua bekerja di kebun anggur Tuhan. Ayat ketujuh kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu kebun anggur. Coba ini ya. Tidak ada upahan bagi dunia, tidak ada upahan. Tapi bagi melayani pekerjaan dan upah besar di surga. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk ke terakhir hingga mereka yang masuk terutama dibayar sama Tuhan. Saya akan dibayar sama di surga nanti. Dan selama kita hidup di dunia ini, saya dibayar, saya dikasih kesehatan. Banyak berkat-berkat Tuhan pasti kita terima. Nomor keselamatan. Ya, untuk itu mari kita mencinta Tuhan, kita sungguh ikut Yesus, tidak sia-sia.
ada upah besar di sorga. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mendapat lebih banyak, tapi mereka menerima masing-masing 1 dinar. Semua 1 dinar. Kenapa kok angka 1, saudara? Tidak angka 2, angka 3, tapi Tuhan pilih angka 1. Artinya dalam pekerjaan Tuhan harus punya angka sasaran kita 1. Siapa 1? Pandang Tuhan Yesus. Itu nomor 1, saudara. Jangan pandang yang lain. Tidak angka 2, nomor 3. Tuhan mau membina angka nomor 1. Kita mulai pekerjaan Tuhan kita memandang 1. Tuhan Yesus nomor 1 dalam kehidupan kita. Baik yang dipanggil dulu sudah lama maupun sampai saat ini dipanggil Tuhan yang baru, sama. Panggilan yang sama, yaitu memandang Tuhan Yesus. Melayani pekerjaan Tuhan bukan pandang uang, bukan pandang yang lain, tapi pandang Tuhan Yesus. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Kenapa mereka bersungguh? Karena mereka tidak pandang Tuhan Yesus. Kalau orang tidak pandang Tuhan Yesus akan berkeluh kesah. Ya, karena dia mengharapkan sesuatu. Tapi kalau pandang Tuhan Yesus beda, saudara. Ya, cinta yang beda. Cinta kita yang tulus, cinta yang sejati. Kita cinta yang murni. Ada Roh Kudus kan menyertai kita. Katanya mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar? Sepakat melayani Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Ya, apapun bayar harga, pandang Tuhan Yesus. Nomor 1 Yesus. Kalau kita pandang Yesus, tidak hitung-hitungan, saudara. Karena nanti hitung-hitungannya Tuhan akan memberikan upah besar di surga. Ambillah bagianmu. Pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terdahulu akhirnya akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terdahulu. Ini orang yang tidak pandang Tuhan tidak setia. Tapi kalau pandang Tuhan Yesus, saya mau setia dari awal sampai akhir. Saya mau tetap setia karena melayani pekerjaan Tuhan. Apa? Tidak sia-sia. Ada upah besar di sorga. Untuk itu, mari melalui firman Tuhan yang indah pada malam hari ini, membawa kita berubah cara berpikir kita, berubah cara pandang kita. Jangan memandang kepada yang lain, nomor 2, nomor 3, tapi pandang kepada 1, Tuhan Yesus. Karena besar upah di sorga. Karena firman Tuhan tadi katakan kan dalam Yohanes 12 ayat 26, melayani pekerjaan Tuhan ada dihormati nanti oleh Bapa. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ke Yesus. Kita bayar harga. Setia sampai langkah terakhir. Kata Wahyu pasal 2 10b, hendak kau setia sampai mati, engkau akan berikan mahkota kehidupan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, kita mendapatkan mahkota kebenaran. 1 Petrus pasal 5 dikatakan, minta nanti kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati itu semua. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, amin. Ada banyak kerja kalau mau, amin, haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus. Yesus mati dan bangkit buat kita semua, amin, haleluya. Ada banyak kerja, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
cobaan, tetapi lepaskan kami dari perang. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, istirahat, kita jangan lupa berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan. Ayo kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Jangan pernah menjadi pengangguran. Aktif dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena besar upah di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.